melihat tayangan tadi semakin membuat kita menginginkan betul agar amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima, bahkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ada kesedihan tadi Gusan mengatakan ketika kita perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh Ramadan. Kesedihan seperti apa sih yang biasa dirasakan oleh orang beriman saat Ramadan sudah mau selesai seperti ini? Ya, bagaimana kita tidak sedih karena Rasul pun sangat merindukan, Allah pun sangat merindukan bulan ini menjadi bulan yang penuh berkah. Tetapi yang perlu kita tanamkan lagi adalah nilai Ramadan ini gimana caranya tetap menancap setelah Ramadan selesai. Ya. Nah, nilai-nilai diantaranya adalah kejujuran. Kejujuran, Ramadan ini kan jujur, walaupun tidak ada yang melihat, kita nggak minum kan, kita tidak makan, dan lain sebagainya. Itu value jujur yang harus kita pertahankan ketika kita dalam dunia kerja, ibadah kerja. Yang kedua, etos kerja kita. Walaupun kita dalam keadaan haus dan dahaga, lapar dan sebagainya, tetap kita semangat. Nah, semangat itu, value itu juga harus kita pertahankan dalam seperti itu. Dalam haus dan lapar saja bisa semangat, apalagi dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal dan sebagainya. Di antaranya, mungkin itu nilai-nilai yang harus kita pertahankan ketika sudah selesai dalam bulan Ramadan. Ya. Gitu ya. Bagaimana Kiai kita menyikapi rasa sedih ini ketika Ramadan sudah hampir selesai? Kita selalu bilang, minnal aidina wal faizin. Tentunya harapan kita menjadi orang yang mendapatkan keuntungan. Amin. Orang yang sukses. Amin. Faiz. Nah, faiz tadi ini yang kita harapkan. Bahkan Allah pun mengharapkan faiz kita dengan cara apa? La'allakum tattaqun, kata Allah. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tidak akan mendapatkan faiz kau tanpa ketakwaan. Salah satu bentuk dari ketakwaan mampu bisa menanamkan Ramadan dalam jiwa. Sehingga pada akhir gilirannya menjadi satu revolusi yang besar dalam akhlak pribadi manusia. Ya, baik. Ya. Ustadz. Ya, wajar kalau sedih Mas Ilbram. Itu Ramadan itu dari kata ar-ramdu, kata para ulama, summiya Ramadan, dia dinamakan Ramadan li'annahu yarmidudz dzunub. Karena bulan ini mendilit dosa-dosa kita. Jadi wajar kalau orang beriman sedih, bagaimana tidak? Bulan yang tadinya bisa menghapus dosa-dosanya hilang. Pergi. Dan hal yang membuat mereka sedih, orang-orang beriman apa? Vibes untuk beramal udah nggak sama lagi. Di 11 bulan Ramadan yang lain, di 11 bulan di luar Ramadan, kita beribadah, bersusah payah sendiri-sendiri. Untuk mau jamaah, ya karena dorongan sendiri-sendiri. Mau baca Quran, ya karena dorongan sendiri-sendiri. Iya. Tapi Ramadan semua orang punya etos ibadah yang sama. Iya. Tanpa disuruh, tanpa diperintah. Di terminal orang baca Quran, di bus orang baca Quran, di mana-mana orang baca Quran karena Ramadan. Betapa ini suasana yang menyejukkan hati. Tapi ketika Ramadan selesai, kita harus bertarung sendiri lagi. Di sisi lain Ustadz, ada beberapa orang yang justru senang loh ketika Ramadan pergi. Karena menurut dia sudah bisa bekerja normal lagi. Timnya di kantor sudah bisa diminta untuk bekerja lebih keras lagi. Dan banyak sekali alasan. Kalau yang seperti itu bagaimana Ustadz? Karena motif materi, atau karena pekerjaan dan lain-lain. Duniawi yang diberikan Ramadan memang tidak materi. Tetapi kok rasanya kita nggak sedih Ramadan hilang tuh gimana ya? Itu sama seperti kalau saya singkat gini aja, kita doakan saja orang semacam itu dapat hidayah dari Allah. Amin. Karena ketika Ramadan itu mereka tidak ada rasa kesedihan. Bayangkan saya katakan Nabi Allah Musa aja berharap menjadi umat Nabi Muhammad karena ada Ramadan. Berarti ada orang semacam ini manusia hatinya betul-betul qaswatul qulub. Keras. Mas Ilbram, orang mukmin dengan Ramadan itu ibarat ikan dengan air. Tidak ada ikan yang tidak suka air. Betul. Satu-satunya ikan yang tidak suka air, ikan mati. Iya. Orang yang tidak suka sama Ramadan, malah dia senang kalau Ramadan hilang. Hatinya itu yang mati. kemudian disebut qaswatul qulub. Hatinya keras, konslet, stroke, lalu mati. Hatinya. Ya, Gusan. Ya, jadi saya melihat justru kalau saya kembali kepada diri kita ya, kita koreksi dalam internal kita. Jangan sampai Ramadan ini itu mengurangi kinerja. Kan banyak sekali ini policy-policy yang mungkin dalam rangka menghormati orang Islam, tetapi sebenarnya kita nggak begitu-begitu amat untuk dihormatin gitu loh. Misalnya? Maksudnya nggak harus nggak harus digituin gitu. Maksudnya memendekkan jam dan sebagainya. Kok menurut saya kalau misalnya kerjanya nggak terlalu fisik,
Itu kan nggak ada hubungannya dengan puasa nggak puasa. Apalagi orang kantoran yang setiap hari di dalam ruangan ber-AC, nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Tetapi itu semacam ada mungkin mereka membeli rasa penghormatan kepada kita, tapi sebenarnya andai kan itu sudah nggak masalah gitu loh. Jangan sampai dikambing hitamkan puasa ini dalam rangka akan menurunkan kinerja manusia. Nah ini yang harus kita koreksi. Jadi kalau misalnya Mas Wilbram tadi mengatakan bahwa ada orang yang bahagia dengan tertinggalnya Ramadan karena seperti itu, bisa jadi ayo kita koreksi pada diri kita. Jangan-jangan kita sebagai Muslim karena Ramadan kita masih belum siap untuk kerja yang optimal. Kita koreksi pada diri kita menurut saya. Ustadz, kembali di bulan Ramadan ini, di mana sebentar lagi selesai, lalu kita mencoba melakukan introspeksi diri. Apakah sudah benar pahala-pahala kita, perbuatan kita, ibadah kita, kebaikan kita kepada orang lain? Mereviewnya bagaimana, Ustadz? Kita yang tahu tuh. Nah itu. Kita yang tahu apa yang sudah Karena banyak orang yang melakukan sebuah kesalahan itu dia nggak sadar loh dia salah. Rasanya bukan tidak sadar, tetapi tidak jujur terhadap diri sendiri. Kita tahu kualitas amal kita. Masalahnya kan orang tidak tahu karena Allah masih tutup aib kita. Tetapi Allah bukan tidak suka, Allah lebih suka orang yang salah atau tidak sempurna tapi mengakui kekurangannya daripada kemudian tidak mengakui kekurangannya sama sekali. Kita kemudian sadar kita nggak sempurna. Karena itu doanya begini. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tammim taqsirana. Tuhan, terima salat kami, wasiyamana puasa kami, dan sempurnakan kekurangan puasa kami. Sempurnakan kekurangan salat kami. Itu kita sadar dan itu kita ucapkan setiap selesai salat kan, kita doa itu tuh. Kita sadar kita salah dan kita minta doa ke Allah, sempurnakan ibadah kami. Kalau belum sempurna, beri kami waktu untuk bisa lagi mencicipi nikmatnya Ramadan tahun depan. Insya Allah. Insya Allah. Kiai. Nabi Allah Adam ketika pada waktu mendapat ujian dari Allah untuk bisa menyadari dirinya, Adam itu berproses. Sampai 90 tahun lebih dia harus terpisah dengan Siti Hawa. Kesadaran ya? Kesadaran. Maka kesadaran kita dengan Ramadan yang akan berakhir. Betul, sudah sejauh mana kita raih dan kita dapatkan ini Ramadan. Kalau kita sudah sadar pentingnya Ramadan buat kita, sadar Ramadan itu akan memberikan kepada kita sesuatu. Insya Allah Ramadan berakhir pasti akan meraih sesuatu. Gus, cara paling ideal sebenarnya untuk melepas Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Yang paling ideal ketika kita melepas Ramadan dengan baik adalah selalu mengingat-ingat ibadah kita selama bulan Ramadan ini, kira-kira apa yang bisa kita teruskan berikutnya. Nah ini yang paling ideal seperti itu. Jadi kira-kira apa ya yang paling realistis, yang paling menurut masuk akal. Karena terus terang berislam di ibu kota dengan berislam di pesantren atau berislam di desa itu berbeda tantangannya. Orang Jakarta bisa sholat 5 waktu tepat waktu saja, itu sudah keren. Itu sudah keren dengan kemacetan, dengan apa dan sebagainya. Maka kita pun ketika menargetkan kepada orang untuk beribadah dengan baik, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah misalnya maka belilah semacam kayak resolusi ketika menuju setelah Ramadan selesai ini, aku nanti setelah Ramadan ini aku akan merubah ini saja. Nah, jadi ada resolusi, ada semacam kayak semangat untuk merubah yang lebih baik dan selalu berdoa mudah-mudahan ya Allah ditemukan lagi Ramadan berikutnya. Baik Ustadz, mungkin bisa ditambahkan apa nih yang harus kita lakukan? Al-Quran kasih treatment tuh sama kita tuh. Pertama, cara kita berpamitan sama Ramadan. Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa kita. Lalu kemudian setelah sempurna, walitukabbirullah, dia bertakbir mengesahkan Allah. Maka di bulan Syawal nanti kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Membesarkan Allah. Kenapa harus membesarkan Allah? Karena selama 30 hari Ramadan kita diajak melatih mengkerdilkan nafsu. Setelah nafsu berhasil kita kerdilkan dan Tuhan kita besarkan, setelah lulus, maka ucapan wisudanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, cara kita berpamitan dengan Ramadan,
puasa sunnah Syawal. 6 hari sunnah Syawal. Iya, iya. Tidak harus berturut-turut. Iya. Yang keempat kemudian sambung tali ukhuwah. Saling memaafkan. Iya, iya. Nanti tuh ketika Syawal. Dan jangan lupa salat Idul Fitri. Begitulah cara kita melepas Ramadan kita. Ya. Tapi tentunya juga dengan harapan agar setelah selesai Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih dekat kepada Allah, lebih bisa memberikan manfaat kepada sesama. Menjalankan kebaikan-kebaikan Ramadan ini setelah selesai bulannya. Nah bagaimana caranya akan kami bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana.